Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Amelia, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi. Oke, pada video kali ini saya akan membahas atau mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Corporate Social Performance, Bisnis Strategi, Blockchain, dan Corporate Sustainability terhadap Economic Performance. Nah, seperti biasa, untuk mereview jurnal, saya akan membuat poin-poin atau ringkasan yang dibagi beberapa. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke video selanjutnya. Nah, pada poin yang pertama yaitu ada apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, motivasi atau isu dilakukannya penelitian yaitu dalam era perekonomian pasar seperti sekarang ini, persaingan bisnis di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, dengan demikian, bertambahnya jumlah perusahaan luar negeri yang membuat persaingan dalam dunia bisnis ini menjadi sangat ketat. Nah, kritik pada bagian motivasi ini tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah menjelaskan motivasi atau isu dengan sangat baik. Kemudian ada research gap dari penelitian ini, yaitu ada Usman 2016 dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA merupakan tonggak bagi perusahaan liberalisasi ASEAN sebagai pasar yang berbasis produksi tunggal atau single market and production base. Nah, kemudian ada Dewi dan Wirasedana 2017. Itu economic performance atau kinerja ekonomi merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Kemudian ada Wirawan 2016. Kaitan corporate social performance pada kinerja ekonomi juga tidak lepas dari perkembangan zaman. Oke, lanjut ada fenomena dari penelitian ini. PT Coca-Cola Bottling Indonesia atau CCBI dipilih sebagai objek penelitian karena pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus utama manajemen pada CCBI. Sasaran CCBI tidak lain ialah memberi layanan yang prima dan memuaskan kepada lebih dari 200 juta konsumen melalui sekitar 400 pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia. Maksudnya 400 ribu. CCBI menyadari bahwa untuk meraih semua peluang yang ada, memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan, dan untuk dapat menghadapi tantangan di lingkungan bisnis yang kompetitif, tim Coca-Cola perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta sikap yang tepat. Nah, kritik pada poin ini tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah menjelaskan motivasi atau isu, research gap, dan fenomena dengan baik. Oke, lanjut ke poin selanjutnya ada apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Nah, novelty-nya yaitu salah satu mengenai fenomena MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN. Banyak produk impor yang akan mengancam industri lokal dalam negeri dengan produk luar yang lebih berkualitas. Dengan itu, peneliti menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi economic performance yaitu corporate social performance, bisnis strategi, dan blockchain dengan DBMS Database Management System. Ini yang menjadikan fokus utama keterbaruan dalam penelitian ini. Nah, kritik dari poin ini, peneliti telah menuliskan novelty dalam penelitian ini. Kritik dari poin ini, peneliti telah menuliskan novelty dalam penelitian ini secara implisit di bagian pendahuluan mengenai keterbatasan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja yang ditemukan keterbaruan dan perbedaan peneliti lainnya dengan variabel peneliti yang sama.
Selanjutnya kita masuk ke poin hasil pembahasan penelitian. Statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan pembahasannya. Nah, pengaruh corporate social performance terhadap economic performance hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate social performance dengan nilai tes statistik sebesar min 0,016 dan T-tabel 1,19 dan dengan tingkat signifikan 0,8729 atau lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Artinya, hasil regresi data panel menunjukkan arah yang tidak sama dengan hipotesis. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Dengan demikian, corporate social performance tidak berpengaruh terhadap economic performance. Nah, kritik dari poin ini yaitu tidak ada yang perlu dikritik dalam pembahasan ini karena penulis sudah menjabarkan dengan tepat tidak ada kaitannya antara corporate social performance dengan economic performance. Sekarang lanjut ke poin yang terakhir, kesimpulan atau keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini antara lain yang pertama, periode penelitian digunakan hanya 5 tahun sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, ada masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing atau USD. Yang ketiga, terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan semakin terbatas. Kemudian yang keempat, ada variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu masih terbatas menggunakan variabel independen atau corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability. Lalu variabel dependennya ekonomi, dan variabel dependennya yaitu economic performance. Nah, dengan masing-masing variabel hanya satu proksi. Kritik dari poin ini, peneliti sudah cukup jelas dengan lengkap terkait keterbatasannya. Oke, segitu saja materi atau review jurnal kali ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada poin-poin yang masih kurang jelas atau kata-kata yang masih kurang jelas, karena saya juga di sini masih belajar. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.